Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi, jus dan minuman lainnya untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part ke-97 kemarin, dimensi Daikokuten milik Kawaki, sekarang dalam situasi yang berbahaya. Ada kemungkinan besar bahwa Jura dapat masuk ke dalam sana melewati kekuatan karma Kawaki, yang secara tak langsung sebenarnya terhubung dengan kekuatan Jura. Jura yang mengkopi tubuh Ishiki, tentu memiliki akses yang sama seperti Kawaki dan salah satunya, Jura juga bisa melayang di udara. Dan sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-98 ini. Sumber informasi di video ini mengikuti apa yang telah terjadi di manga, serta tambahan sebuah prediksi yang kemudian admin bentuk ke dalam alur cerita. Nah, adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan seorang Amado yang sedang memikirkan tubuh Kawaki. Meskipun di luar sana ada sebuah ketegangan, Amado tampak tak terlalu peduli karena yang dia pikirkan sekarang, menunggu momen tepat ketika anaknya muncul kembali. Apalagi saat ini, Amado mengetahui bila putrinya akan muncul di karma milik Kawaki. Padahal seharusnya, itu ada di tubuh Kawaki asli, namun, efek Zeno membuat semuanya menjadi mudah bagi Amado. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan seorang Momochan yang sedang memperingatkan Boruto. Dengan ekspresi serius Momo lalu berkata, "Kau tak perlu kembali dan melindungi Sarada Boruto. Karena jika kau berkeras ingin menjaganya, maka kau pasti akan menghadapi salah satu dari 4 Shinju. Kau telah melihat bahwa kekuatan mereka adalah sumber kekuatan bagi kami, bagi bangsa Otsutsuki. Jika kau termakan olehnya, maka bukan hanya kau ataupun aku yang akan mati, namun juga semua orang yang kau kenal akan hilang dari planet ini." Boruto menatap Momo sambil memperlihatkan ekspresi yang sangat marah. Dengan ekspresi itu Boruto kemudian berkata, "Lalu menurutmu apakah aku harus meninggalkan mereka begitu saja? Hei Otsutsuki sialan, aku telah berjanji pada Paman Sasuke bahwa aku ingin melindungi Sarada serta semua hal yang ada di Konoha. Jika sudah demikian, aku tak akan mundur hanya karena dirimu yang tak ingin mati di tubuhku. Dan jika boleh, lebih baik kau menutup mulutmu, serta diam sambil mengamatiku dari sini." Momo kesal mendengar ucapan Boruto dan kemudian, adegan berpindah kepada Jura, yang sedang mengamati Kawaki dari udara. Jursa sedang memikirkan sebuah cara atau metode, untuk masuk ke dalam dimensi Daikokuten milik Kawaki. Lalu ketika dia sedang mencari titik koordinat tersebut, tiba-tiba Eida muncul dan menemani Kawaki serta Kakashi. Jura kemudian berbicara dalam hati dengan berkata, "Jadi dia, wanita yang berhasil mengetahui lokasi kami. Jutsu Sendigan itu, sepertinya sangat spesial sehingga dia bisa melihat semaunya meskipun di dalam dimensi berbeda. Namun meskipun begitu, obsesiku kepada Naruto melampaui keinginan pada mata wanita ini." Nah, seperti yang kalian ketahui, admin memiliki dua pendapat tentang Shinju Ishiki atau Jura menargetkan tubuh dari Naruto. Pertama, bisa jadi bahwa gen yang dikloning Jura adalah malah tubuh Kawaki sendiri. Hal itu dikarenakan bahwa Jura lebih masuk akal mengincar Naruto akibat sifat obsesi Kawaki yang juga Jura wariskan. Obsesi Kawaki terhadap Naruto memang sangat besar dibandingkan para penyepong Lord Uchiha Itachi. Lalu pendapat yang kedua adalah, Jura mengkloning tubuh dari Otsutsuki Ishiki. Alasan pertama dia mengincar Naruto, mungkin karena rasa balas dendam yang masih tersimpan. Karena pada pertarungan yang lalu, Naruto berhasil membuat malu seorang Otsutsuki sepertinya. Kemudian alasan kedua, dia mungkin tahu jika di tubuh Naruto, masih tersimpan setengah cakra 8 biju. Dia ingin mengambil itu dari Naruto, agar evolusi mereka yang terakhir, akan bisa terjadi dengan sempurna. Nah, bagaimana menurut kalian? Manakah dua pendapat admin yang lebih masuk akal? Apakah Jura mengkloning tubuh Kawaki sehingga sifat obsesi ke Naruto turun padanya? Atau Jura mengkloning tubuh dari Ishii? Nah, berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini. Kemudian, kita lanjut ke pembahasannya di mana seorang Jura akhirnya turun ke tanah dengan jarak 10 meter dari Kawaki. Meskipun dia berada dekat sekali, Kawaki tetap tak bisa merasakan tubuh dari seorang Jura. Sementara itu, adegan beralih ke Shikamaru yang bertanya tentang penyusup tersebut. Dia kemudian berkata, "Sudah beberapa menit telah lewat dan mengapa kita bahkan belum menemukan penyusup itu? Kalian harus waspada karena mungkin dia sedang mengincar sesuatu di sini."
Aku bahkan tak bisa berpikir jernih karena orang ini, sama sekali tak bisa dideteksi oleh siapapun. Ketika Shikamaru sedang mengeluh sendiri, tiba-tiba Temari menghubunginya lagi dan bertanya, mengenai shinobi bantuan yang akan pergi ke desa Sunagakure. Shikamaru lalu berkata, sial aku lupa harus mengirim bantuan ke sana. Shikamaru kemudian pergi dari kantornya, dan menemui Udon yang bersama dengan tim Shikadai, Himawari, serta seorang Konohamaru. Ketika sampai, Shikamaru langsung menugaskan Udon beserta anggota beberapa jonin lainnya, untuk pergi ke desa Sunagakure. Dengan ekspresi serius Udon kemudian bertanya, mengapa terlalu terburu-buru dan sebenarnya, apa yang terjadi di desa Sunagakure? Shikamaru lalu menjawab, apa yang terjadi di sini, mereka juga mengalami hal yang sama. Sumeaka menyerang orang-orang dan menargetkan semua shinobi, untuk mendapatkan cakra yang banyak. Konohamaru menyambung ucapannya dengan berkata, itu berarti, apakah desa Iwa, desa Kiri, serta desa Kumo, juga telah mengalami hal yang sama? Shikamaru terlihat kaget dan menyadari, bahwa satu bumi ini, semuanya akan didatangi oleh para Sumeaka itu. Shikamaru tak menjawab pertanyaan Konohamaru dan dia, langsung menyuruh Udon untuk pergi ke desa Suna. Udon lalu beranjak dari situ, untuk segera mempersiapkan tim agar pergi ke sana. Nah seperti yang kalian ketahui, banyak fans berkata bahwa Udon telah mati. Jika boleh admin luruskan, bukan Udon yang tewas saat itu akan tetapi, orang itu adalah Mugino. Sekilas mereka memang mirip akan tetapi, yang mati adalah Mugino dan bukan seorang Udon. Lalu kemudian, Himawari yang di dekat mereka, kemudian bertanya tentang Boruto. Hei Paman Shikamaru, apa yang dilakukan Boruto sekarang ini dan mengapa dia berniat melindungi desa Konoha? Shikamaru menatap mata Hima sambil menjawab, aku tidak tahu tentang niatnya namun, aku bisa melihat bahwa dia benar-benar serius melindungi desa ini. Berikutnya, adegan berpindah kepada Boruto, yang bersiap untuk kembali ke desa Konoha. Boruto diperlihatkan telah siap, dengan beberapa katanya serta seorang Koji. Dengan ekspresi serius Boruto lalu berkata, sekarang, kita benar-benar akan menetap di sana Paman. Aku berharap banyak pada Sarada, untuk bisa menjaga kita dari kecurigaan Shikamaru, serta hal-hal yang lain. Koji kemudian berkata, aku senang dengan itu akan tetapi, kita tak perlu muncul di tempat yang sama. Boruto setuju dengannya dan Koji, ingin muncul di tempat lain di Konoha, serta mencari sesuatu yang mereka butuhkan. Kemudian, Boruto berpamitan dengan katak Fukasaku, dan berharap untuk kembali ke sini lagi. Fukasaku tersenyum sambil berkata, aku berharap semoga dirimu, bisa menyelamatkan ayah serta gurumu itu Boruto. Aku percaya bahwa ramalan tersebut, akan benar terjadi dan kau adalah shinobi penyelamat itu. Boruto juga tersenyum sambil menjawab, terima kasih karena telah mengizinkanku, untuk memakan ulat yang bahkan belum pernah aku makan sebelumnya. Boruto lalu mengaktifkan Hiraishin-nya, dan langsung menghilang dari hadapan katak Fukasaku. Boruto lalu muncul di depan kantor Hokage, bersama dengan Koji serta katak besarnya. Tapi, Koji lalu berpindah dari sana dan pergi ke markas Orochimaru. Ternyata, Koji mengetahui bahwa di desa Konoha, ada seorang Sannin legendaris yang misterius. Koji ingin mencari tahu tentang apa yang Orochimaru lakukan selama ini. Kemudian, Sai dan Anbu miliknya, datang dan langsung mengepung Boruto. Lalu tim sensor Konoha melaporkan ke Shikamaru bahwa Boruto, muncul kembali dan berada di depan kantor Hokage. Shikamaru, tim Shikadai, Himawari serta Konohamaru, kemudian pergi bersama untuk menemui Boruto. Sementara itu, Sarada dan Sumire juga datang ke tempat Boruto berada. Mereka semua, akhirnya berkumpul bersama di situ, sambil mendengarkan penjelasan dari Boruto. Nah di hadapan mereka semua, Boruto menjelaskan bahwa dia akan menetap di desa dan tak ada orang di sini, yang mencoba untuk memaksanya pergi dari desa atau menangkapnya. Sarada kemudian berkata, aku setuju denganmu Boruto karena saat ini, kita membutuhkan kekuatan besar untuk melawan Shinju-Shinju itu. Adegan lalu berpindah ke markas Orochimaru, dan memperlihatkan bahwa Koji melihat dari jauh. Tapi ketika dia sedang memperhatikan, tiba-tiba Yamato beserta Kabuto, menyerang Koji dari belakang. Koji terkejut dan dia, berhasil menghindari serangan mereka. Yamato terkejut setelah melihat para seorang Koji, yang benar-benar mirip dengan seorang Jiraiya. Yamato berkata, ini tidak mungkin apakah aku sedang bermimpi, atau ini adalah hari terburukku. Kabuto juga kaget sambil bertanya, apakah Anda adalah Sannin Jiraiya? Koji yang muncul tak menggunakan topeng, kemudian berkata bahwa dia adalah sekutu desa Konoha. Dengan ekspresi serius Koji kemudian berkata, saat ini, aku adalah sekutu desa kalian. Kalian mungkin tak tahu bahwa ancaman besar, sedang ada di depan mata kalian.
Ketika mereka sedang berbincang, Orochimaru muncul dari bawah tanah sambil berkata, dia benar bahwa sekarang, bumi sedang terancam oleh keberadaan Jubi. Saat ini, aku tak tahu siapa dirimu meskipun fisikmu benar-benar terlihat seperti temanku. Tapi, tubuhmu terlalu muda dan aku ragu bahwa Jiraiya mau mengikuti jejakku dengan berganti-ganti tubuh. Nah, Koji hanya menatap mereka bertiga, sambil memperlihatkan semacam senyum yang mengejek. Kemudian setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk lanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-99 nantinya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.